Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Imran Mawardi selaku dosen pengampu metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Noval Syaferi dengan NIM 164221028 akan memaparkan hasil dari metode penelitian saya, yang mana saya memberi judul mengenai prediksi waktu keterlambatan penerbangan pesawat terbang menggunakan Convolutional Neural Network dengan studi kasus data satelit dari NOAA GOES. Hal yang melatar belakangi dari penelitian saya tersebut adalah karena penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting dalam mobilitas manusia dan perdagangan global. Akan tetapi, salah satu permasalahan utama yang saat ini kita temui adalah keterlambatan penerbangan pesawat terbang yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca, teknis, lalu lintas udara, maupun gangguan operasional lainnya. Akan tetapi, metode konvensional rasanya masih cukup kompleks untuk bisa mendeteksi hal tersebut secara akurat. Apalagi dengan eh, kompleksitas dari kondisi cuaca yang berubah-ubah, masalah-masalah lainnya, sehingga diperlukan sebuah sistem yang lebih akurat dalam memprediksi hal tersebut. Dan juga saya sebagai konsumen dari pesawat terbang sendiri cukup relate dengan hal ini, sehingga saya memutuskan untuk mengambil topik ini sebagai bahan penelitian saya. Adapun rumusan masalah yang menjadi cikal bakal dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode deep learning CNN atau Convolutional Neural Network itu dapat memprediksi waktu keterlambatan penerbangan berdasarkan citra satelit NOAA, guys. Kemudian yang kedua, bagaimana model akurat CNN itu dalam memprediksi keterlambatan lalu dibandingkan dengan metode konvensional. Dan hal tersebut juga yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model CNN untuk memprediksi penerbangan berdasarkan citra satelit dan kemudian mengevaluasi performa model CNN dalam memprediksi keterlambatan penerbangan dan dibandingkan dengan metode konvensional, kemudian juga menyediakan sistem prediksi untuk berbasis AI yang digunakan oleh maskapai penerbangan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, kemudian saya juga membatasi penelitian tersebut hanya berasal dari citra satelit NOAA dan hal ini tidak mencakup faktor-faktor lain seperti lalu lintas udara, kondisi teknis, ataupun faktor operasional lain. Jadi saya hanya berfokus bagaimana pesawat terbang itu dapat mengalami keterlambatan dikarenakan faktor cuaca atau data spasial dalam hal ini. Kemudian juga saya membatasi kasus penelitian ini hanya terbatas pada wilayah tertentu di Indonesia, khususnya di em, bandara-bandara dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi, seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, kemudian Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali. Nah, berikut adalah penelitian terdahulu yang sudah lebih dulu diteliti oleh para peneliti-peneliti lain terkait hal tersebut, yang mana salah satunya diteliti oleh Muksal Mina, Lastin, dan Iqbal pada tahun 2024, mengenai bagaimana keselamatan dari konsumen terhadap keterlambatan pesawat terbang dan dalam hal ini menggunakan metode analisis hukum dan studi kasus. Dan dalam hal ini mereka peneliti itu mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor penyebab keterlambatan penerbangan dan implementasinya terhadap perlindungan konsumen. Jadi ini hanya mengidentifikasi terkait faktor-faktor penyebab saja, dan relevansi terhadap penelitian saya adalah untuk menganalisis bagaimana apa saja faktor-faktor yang dirasakan langsung oleh penumpang. Nah, kemudian ya di satu penelitian lainnya yang dilakukan oleh Shi Chen Wang Yung Wang pada tahun 2015 itu membahas mengenai metodenya. Yang mana saat itu mereka menggunakan convolutional LSTM atau long short term memory approach, sebuah machine learning untuk memprediksi juga terkait dengan keterlambatan pesawat terbang menggunakan data spasial dan temporal dari citra radar. Nah, kemudian relevansinya dengan penelitian yang saya lakukan menggunakan CNN, sama-sama menggunakan citra satelit cuaca, dan ya ini cukup bisa menjadi referensi yang saya gunakan dalam penelitian saya. Kemudian sedikit mengenai tinjauan pustaka, tentu erat kaitannya dengan industri penerbangan yang mendukung bagaimana eh, latar belakang saya tadi yang menjadi rujukan penelitian saya, yang mana memang bahwasanya mobilisasi dari industri penerbangan ini cukup tinggi, baik secara global maupun secara lokalnya. Pada tahun 2023, industri ini melayani lebih dari 4,7 miliar penumpang secara global dan juga menyumbang lebih dari 3,5% produk domestik bruto dunia melalui aktivitas langsung dan tidak langsungnya. Jadi angka ini cukup sangat tinggi jika dibanding dengan moda transportasi lainnya karena efektivitas dan juga lebih cepat tentunya untuk bisa mencapai tempat tujuan. Dan tentunya di em, lokal sendiri, di domestik sendiri juga cukup tinggi bagaimana permintaan penumpang untuk bisa melakukan mobilitas secara cepat menggunakan pesawat terbang. Sehingga
Ini relevansinya sangat kuat dan cukup urgent untuk bisa diteliti untuk mendapatkan bagaimana sistem yang lebih baik dalam prediksi keterlambatan yang menjadi salah satu momok yang sangat menjengkelkan bagi para calon penumpang. Kemudian juga metode CNN yang digunakan dalam penelitian ini yang dimana diharapkan CNN ini dapat memproses citra satelit untuk memprediksi pola curah hujan, pergerakan awan, serta dampak cuaca terhadap operasional penerbangan menggunakan data dari citra satelit seperti NOAA yang saya gunakan untuk menganalisis kondisi atmosfer yang berpotensi menyebabkan gangguan penerbangan. Kemudian untuk bab tiganya sendiri, masuk ke metodologi dari penelitian itu sendiri. Untuk lokasi sendiri, ya saya khususkan untuk bandara-bandara besar yang memiliki tingkat lalu lintas penerbangan yang tinggi, seperti Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai. Karena wilayah-wilayah ini tuh cukup strategis dan paling berdampak oleh gangguan cuaca tropis yang memengaruhi jadwal penerbangan. Sehingga hal ini dapat membantu penelitian saya sehingga menghasilkan tingkat prediksi yang lebih akurat. Kemudian juga waktu pelaksanaan ini saya langsungkan selama semester genap ini di tahun akademik 2024-2025, yaitu dari bulan Februari hingga di bulan ini, bulan Juni 2025. Untuk selanjutnya saya kembangkan menjadi proposal skripsi nantinya. Kemudian juga pada penelitian ini untuk instrumen penelitiannya, seperti yang sudah saya singgung tadi, saya menggunakan data citra satelit dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, yaitu data yang open source dan dapat diunduh melalui situs resmi dari mereka. Kemudian juga saya dalam pengembangannya saya menggunakan Python serta pustaka machine learning seperti TensorFlow dan Keras dan ya ini kurang lebih package yang saya gunakan nanti ketika melakukan modeling untuk analisis prediktif mulai dari NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, TensorFlow hingga NetCDF4 untuk membaca file citra satelit dan metrik evaluasi nantinya. Kemudian untuk rancangan penelitian sendiri yang relevan dengan substansi materi yang ada di metode penelitian. Saya menggunakan experimental design dengan bentuk khusus dari post-test only control group design. Saya memilih desain ini karena untuk evaluasi model CNN, saya tidak perlu lagi melakukan pretest karena tidak ada baseline pengukuran keterlambatan sebelum penerapan dari model. Selain itu juga post-test only control group design ini juga memungkinkan pengujian efektivitas dari model CNN dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi tidak ada dipengaruhi oleh faktor pretest sehingga meminimalisir adanya bias. Kemudian untuk jenis penelitiannya saya menggunakan kuantitatif eksperimental karena jelas fokus utama saya adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Saya ingin mengukur bagaimana efektivitas model prediktif yang dibangun melalui menggunakan CNN untuk memprediksi keterlambatan pesawat terbang. Kemudian juga nanti outputnya ada metrik performa seperti akurasi, presisi, recall, MAE, dan RMSE. Kemudian juga untuk variabel penelitiannya ada tiga yang saya bagi mulai dari independen. Tentu data citra satelit yang saya gunakan sebagai data independen, data satelit NOAA West, kemudian model prediksi menggunakan CNN, dan metode konvensional seperti regresi, thresholding untuk aturan cuaca sebagai pembanding nantinya. Kemudian untuk dependen sendiri, saya pilih sebagai status dan durasi keterlambatan, nanti itu menjadi sebuah insight yang dapat saya gunakan dalam penelitian. Itu menjadi variabel dependen yang saya uji. Yang mana pertama ada klasifikasi biner untuk mengklasifikasikan apakah pesawat terlambat atau tidak terlambat, kemudian juga dengan faktor-faktor berdasarkan ambang waktu tertentu dengan keterlambatan lebih dari 15 menit atau kurang dari 15 menit. Kemudian yang kedua ada regresi kontinu untuk mengklasifikasikan keterlambatan berdasarkan satuan menit terlambatnya. Nah, ini diprediksi secara langsung oleh model sebagai nilai numerik. Kemudian variabel kontrolnya, tentu cakupan grafis yang penting saya rasa ketika penelitian ini agar konsisten tentunya, seperti yang sudah saya mention tadi, hanya terbatas pada beberapa bandar udara saja itu menjadi variabel kontrol yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian juga faktor-faktor lain seperti kendala cuaca, kabut, berawan, nah itu juga menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Kemudian untuk teknik analisis data, saya bagi dari awal tentu mulai dari pre-processing, saya melakukan cleaning data, normalisasi, kemudian citra satelit yang cukup besar itu saya lakukan resize agar menjadi lebih kecil dan mudah dianalisis. Kemudian saya bentuk dataset dalam format yang kompatibel melalui pelatihan model CNN, saya bangun arsitekturnya, kemudian saya membuat label delay untuk klasifikasinya apakah dia tepat waktu atau terlambat dan juga diregresikan. Kemudian juga saya membagi data tersebut, saya split data tersebut menjadi training set dan juga
testing set dengan proporsi 80/20. Kemudian ya diuji akurasinya terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian saya latih model tersebut menggunakan model CNN. Saya gunakan framework seperti TensorFlow, Keras. Kemudian ya proses pelatihan juga melibatkan penyesuaian bobot dan bias jaringan melalui optimasi berbasis backpropagation dan stochastic gradient descent. Dan saya juga bandingkan dengan algoritma optimasi lainnya seperti ADAM untuk dapat menghasilkan prediksi yang sangat prediksi yang baik tentunya. Prediksi terbaik yang saya gunakan dalam penelitian. Kemudian terakhir tentu ditutup dengan performa model evaluasi yang mana saya bagi menjadi beberapa output seperti akurasi prediksi, presisi, recall, Evans-Ward, dan confusion matrix. Kemudian juga saya gunakan dalam regresi seperti mean absolute error atau MAE, root mean squared error atau RMSE, kemudian ditutup dengan interpretasi hasil. Mungkin sedikit Bapak yang saya sampaikan terkait hasil dari metode penelitian yang sudah saya susun dan rancang mulai dari bab 1 hingga bab 3. Tentu feedback dari Bapak akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian saya dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan ketika saya mempresentasikan hal tersebut pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.